maka lakin tetapi bal bahkan atau hadza ini lelaki hadhihi ini perempuan zalika itu lelaki tilka itu perempuan haulai mereka ini ulaika mereka itu hahuna di sini hunalika di sana alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang apa yang man orang yang qabla sebelum ba'da sesudah hingga ketika al-an sekarang yauma hari laila malam sobah pagi nahar siang amama di depan waro'a di belakang fauqa di atas tahta di bawah Inda di sisi, baina di antara, haula di sekitar, ma'a bersama. Innama sungguh hanya, annama sungguh hanya, la sungguh, qad sungguh, la sungguh, qad sungguh. In kalau ketika apabila amma adapun imma ada kala lama ketika man barang siapa la tidak laisa bukan lam belum lan tidak akan illa kecuali ghaira selain tuna tanpa siwa selain ahal apakah ayu yang mana aina di mana anna dari mana mata kapan lima kenapa kam berapa kaifa bagaimana ya masuk ke domir atau kata ganti huwa dia hum mereka anta kamu antum kalian ana saya nahnu kami ana saya nahnu kami Kitabuhu kitab dia Kitabuhum kitab mereka Kitabuka kitab kamu Kitabukum kitab kalian Kitabi kitab saya Kitabuna kitab kami Kitab kitab saya Kitabuna kitab kami Dorobahu memukul dia Dorobahum memukul mereka
Darabaka memukul kamu, darabakum memukul kalian. Darabani memukul saya, darabana memukul kami, darabani memukul saya, darabana memukul kami. Daraba dia memukul, darabu mereka memukul, darabta kamu memukul, darabtum kalian memukul, darabtu saya memukul, darabna kami memukul, darabtu saya memukul, darabna kami memukul. Yadribu dia memukul, yadribuna mereka memukul, tadribu kamu memukul, tadribuna kalian memukul. Adribu saya memukul, nadribu kami memukul, adribu saya memukul, nadribu kami memukul. Baik, Bapak Ibu semuanya. Kemarin kita sudah membahas tentang isim mufrad, ya, isim tasniyah, isim jamak. Ya, contohnya kemarin adalah ustadzun, kemudian menjadi al-ustadzu, ada tambahan al, ini menunjukkan kata benda yang sudah tertentu, ya, yang sudah definitif. Artinya ustadz itu, kalau ustadzun seorang ustadz. Ustadzun akhirannya tanwin, dun ada un. Kalau al-ustadzu tidak tanwin karena sudah ada al. Kemudian kalau mau dijadikan perempuan tinggal ditambah tak marbutoh. Ustadzun menjadi ustadzatun, ya. Tak bulat ini namanya tak marbutoh. Nah, ini isim mufrad muannas. Kalau mau jadi isim tasniyah atau musanna dua, ditambah akhiran alif nun, ani atau ya nun, aini. Ustadzani, ustadzaini, gitu. Ustadzani atau ustadzaini. Nunnya kasroh. Nah, kalau dijamakan, jama ada 3 macam. Ada jama mudzakkar salim, muannas salim, dan jama taksir. Kebetulan ustadz ini jamaknya adalah ikut jama taksir, maka jamaknya asatid. Ya, jamaknya itu tidak beraturan, harus dihafal. Asatid, gitu. Nah, ini pelajaran minggu lalu. Ya, ada di buku untuk memperjelas di halaman di buku halaman 56 sampai 62. Nah, ini juga ada latihannya. Halaman 62 ada latihannya. Bapak Ibu bisa isi latihannya di situ ya. Tolibun. Kalau isim tasniyahnya apa? Tolibani atau tolibaini. Nah, dua siswa. Kalau jamaknya tolibuna atau tolibina dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu, Ustaz, ya silakan Bu. mau tanya, ini yang saya lupa kemarin tuh penjelasan isim tasniyah. Mm-hmm. Kenapa dia dua? Ada yang astai gitu ya, apa? Astazin, eh Ustadzani, ustazani, ada yang Ustadzaini. ustazaini. Penggunaannya bagaimana Ustaz? Saya lupa. Kemarin. Ustadzani itu biasanya sebagai subjek. Kalau sebagai subjek pakainya alif nun, ustadzani.
Kalau yang akhirnya ya nun itu biasanya sebagai objek, ya. Nanti kalau kelas baca kitab nanti dijelaskan dengan terperinci. Jadi sama seperti dari segi makna sama, cuma penggunaan aja. Sama seperti kata Allahu, bisa Allahu, bisa Allaha, bisa Allahi, tergantung posisi dalam kalimat itu, Ya, kedudukan dalam kalimat itu, ya. baik. Siap. Mau nanya Ustaz, Silakan Bu. kalau yang isim tasniyah untuk mu'annas sama muzakarnya sama ya Ustaz? Untuk isim tasniyah, mu'anas dan mudzakarnya sama. Maksudnya sama gimana? Yang ini kan contohnya Ustazani sama Ustazaini itu dipakai untuk mu'annas dan Oh, muzakar. kalau tasniyah, bagus. Tasniyah jadi ditambah tak sama. Ustadzatani. Ustadzatani. Nah, ini. Ustadzatani atau ustadzataini. Gitu. Oh, Ya, ya. beda ya Ustaz Iya, ini. iya. Jadi yang dari mufradnya itu ditambah sama Iya. alif nun juga gitu ya, sama Iya. ya nun. Ditambah ada tak itu. Kalau perempuan berarti ditambah tak. Ya, makasih Bu. Bagus pertanyaannya. Kalau tolibun juga sama. Kalau tolibatun berarti tolibatani, dua siswi. Dua siswi perempuan. Atau tolibataini gitu. Ya. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, nah sekarang kita akan bahas tentang isim sighat mubalaghah di buku halaman 63. Sighat mubalaghah. Nah, di sini saya bandingkan dengan ada isim fa'il. Ada isim fa'il. Kemudian ada isim tafdil. Isim tafdil setelahnya di buku setelahnya ada pembahasannya. Nah, ini. Ada isim fa'il. Isim fa'il itu kata benda pelaku. Ya. Subjek menunjukkan makna pelaku. Isim tafdil itu menunjukkan makna lebih atau paling, ya, superlatif kalau dalam bahasa Inggris. Af'alu polanya. Kemudian ada sighat mubalaghah. Sighat mubalaghah banyak polanya. Nah, kita ambil yang paling sering keluar, yaitu fa'ilun, fa'ulun, dan fa'alun. Nah, ini 3. Saya kasih tanda merah biar bisa membedakan. Nah, ini polanya yang merah. Ya. Oke. Nah, nih biar lebih besar. Fa'ala, fa'ilun, af'alu, fa'ilun, fa'ulun, fa'alun. Ini polanya. Fa'ala. Nah, kalau fa'ala seperti ini kalau 3 huruf seperti ini berarti ini akar katanya. Fa'ala 3 huruf. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il namanya. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Ini akar kata. Nah, perhatikan contohnya kabaro artinya besar. Ya, ini akar kata ini, kata dasar. Belum ada tambahan apa-apa. Kasaro banyak. Ya. Rohima menyayangi. Menyayangi atau mengasihi. Ghafaro mengampuni. Nah, ini fi'il madhi semua. Kebetulan fi'il madhinya 3 huruf. Nah, kalau mengikuti pola isim fa'il, maka polanya fa'ilun, ya, karena 3 huruf. Fa'ilun. Berarti ada tambahan alif. Ini fa'ilun. Berarti alif ini huruf tambahan, bukan huruf asli, karena huruf aslinya cuma 3. Fa, ain, lam. Berarti kalau kabaro, nah kabaro nggak bisa di isim fa'ilkan. Kasaro juga nggak bisa. Yang bisa rohima. Isim fa'ilnya adalah rohimun. Artinya yang menyayangi atau penyayang. Rohim artinya penyayang atau yang menyayangi.
Ghafara jadi ghafirun. Nah, berarti ghafirun pengampun, yang mengampuni. Ghafirun pengampun. Nah, kalau ditanya, Pak Ustadz, mana akar katanya? Tinggal dibuang huruf aslinya, huruf tambahannya. Rohimun, huruf tambahannya adalah apa? Alif, ya. Tinggal melihat polanya. Polanya kan fa'ilun, tambahannya alif, berarti alifnya dibuang. Nah, biar kita tahu kata dasarnya. Gitu. Nah, sekarang isim tafdil. Isim tafdil apa? Isim tafdil adalah isim yang menunjukkan makna lebih atau paling. Ya. Polanya af'alu. Nah, berarti ada tambahan huruf apa? Huruf hamzah di depan ini. Kalau ditanya akar katanya, ini hamzahnya dibuang dulu. Hamzahnya dibuang, maka sisanya fa'ala gitu. Contoh akbaru. Nah, akbaru ini artinya lebih besar atau paling besar. Ya, coba kalau ditanya kata dasarnya apa? Akar katanya apa? Ya tinggal dibuang hamzahnya ini. Jadi kabaro berarti akar katanya adalah kaf, ba dan ro. Huruf aslinya ini. Akar kata itu huruf aslinya. Kaf, ba dan ro. Gitu. Ini isim tafdil. Contoh lagi aksaru artinya lebih atau paling banyak. Lebih atau paling banyak. Aksar ya, paling banyak. Nah, kalau ditanya akar katanya berarti hamzahnya dibuang. Nah, tinggal kasaro. Akar katanya kaf, sa dan ro. Ini di buku halaman 64 ya. Kemudian arhamu. Arhamu artinya paling atau lebih menyayangi. Arhamur rahimin. Nah, arhamur rahimin berarti yang zat yang paling menyayangi di antara orang-orang yang menyayangi. Arhamu, akar katanya apa? Nah, ini hamzahnya dibuang. Tinggal rohima. Bagus. Kalau aghfaru nggak ada. Aghfaru tidak ada isim tafdilnya. Nah, ini isim tafdil, polanya af'alu. Diingat-ingat ini polanya af'alu. Kalau isim fa'il polanya fa'ilun. Nah, sekarang sighat mubalaghah. Nah, sighat mubalaghah itu apa? Dia menunjukkan makna pelaku tetapi dilebih-lebihkan maknanya. Ya, lebih kuat ya daripada isim fa'il. Polanya itu diantaranya fa'ilun. Ini paling banyak di antara paling banyak yang keluar ini fa'ilun. Berarti huruf tambahannya apa? Huruf aslinya kan 3. Huruf aslinya itu apa? Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Fa'ala. Nah, berarti huruf tambahannya adalah ya. Ini huruf tambahan bukan huruf asli. Nah, contohnya kabaro menjadi kabirun. Nah, artinya itu sangat besar. Sangat besar, ya. Sangat besar. Nah, ada akar kata dari kabirun? Kira-kira apa? Kabaro. Kabaro bagus. Kaf, ba dan ro. Ini akar katanya. Jadi yaknya tinggal dibuang. Kasirun artinya banyak, ya, atau sangat banyak. Berarti akar katanya apa? Kasaro. Kasaro, bagus. Rahimun artinya apa? Sangat atau maha penyayang. Maha penyayang. Ya, rohim. Akar katanya apa? Rohima, bagus. Jadi yaknya ini dibuang. Atau kalau saya tambah ar-rohim, ada alnya. Akar katanya mana? Rohima. Nah, jadi akar kata itu cara mencarinya alnya dibuang. Huruf tambahan lah, pokoknya huruf tambahan dibuang. Agar tersisa huruf aslinya saja. Bagaimana cara cari huruf asli? Lihat polanya. Gitu. Ya. Huruf-huruf tambahan diantaranya adalah alif lam, awalan alif lam, atau awalan domir,
atau akhiran domir, ya, atau huruf-huruf tambahan pada tasrif itu dibuang dulu. Nah, sisanya itu adalah huruf itu adalah akar kata. Nah, pola yang kedua dari sifat sighat mubalaghah adalah fa'ulun. Fa'ulun. Berarti ada tambahan huruf. Apa tambahan hurufnya? Huruf Wawu sukun. wawu. Bagus. Wawu dari fa'ala fa'ulun. Contohnya ghafurun. Ini yang ikut pola fa'ul adalah ghafurun. Berarti akar katanya apa ini ghafur? Gofar. Ghafara. Bagus. Ghafurun, ghafara. Wawunya dibuang. Kalau ketiga pola fa'alun. Ini yang terakhir. Fa'alun. Ya, ada tambahan huruf apa? Syiddah. Ya, ada syiddah. Terus satu lagi apa? Alif. Alif. Bagus. Contohnya ghaffarun. Artinya maha pengampun. Ya. Kalau ghafirun artinya pengampun. Pengampun saja. Ini isim fa'il ghafirun. Tapi kalau ghaffar maha pengampun. Ghafur maha pengampun. Artinya sering mengampuni, selalu dan mudah mengampuni. Ghaffar, ya. Contohnya banyak. Ghaffar, fa'al, fa'alul lima yurid, dan seterusnya dan seterusnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya Ustaz. Hmm. Ini berarti baru 3 pola di antara 7 pola ya Ustaz ya, yang sighat mubalaghah. Iya, banyak itu polanya. Di buku ada itu, 63, halaman 63. Ada fa'ilun, tapi jarang ini. Pak Ustadz, Fi'ilun. Nah, silakan Bu. ini yang kayak kabaro itu kenapa tidak ada isim fa'ilnya ya Ustadz? Memang nggak ada bentuknya gitu. Oh iya, memang ada beberapa fi'il itu ndak ada isim fa'ilnya. Dia itu langsung memakai sighat mubalaghah. Gitu. Seperti kabaro tidak kabirun. Gitu. Dari sananya emang kayak gitu, Bu. Orang orang Arabnya nggak pakai isim fa'ilnya gitu, iya. Baik Ustadz. Mm-mm. Terus sama yang kasaro itu artinya kan banyak ya Ustadz. Mm-mm. Kalau banyak itu termasuk fi'il ya Ustadz? Betul, bagus. Di dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata sifat yang masuk ke fi'il. Nanti dia namanya fi'il lazim. Fi'il lazim itu fi'il yang tidak butuh objek. Ya, fi'il yang tidak butuh objek. Contoh kalimatnya kabaro zaidun. Contohnya ya, kabaro zaidun. Zaid itu besar. Nah, ini dalam bahasa Arab ini kabaro masuknya fi'il. Kabaro besar, siapa? Zaidun, Zaid. Ya. Ini kalimat fi'liyah nanti masuknya. Kalimat yang didahului dengan fi'il. Kabaro Zaidun. Zaid besar. Nah, kalau mau dijadikan kalimat ismiyah, kalimat yang didahului dengan isim, nanti kabaro diganti menjadi kabir. Zaidun kabir gitu. Zaid kabir, Zaid itu besar gitu. Zaidun kabir. Tidak pakai fiil tapi pakai isim. Yang lebih lumrah itu pakai isim ini. Zaidun kabir. Ya tidak kabaro Zaidun. Walaupun bisa, boleh gitu. Nah, gitu. Jelas, Bu? Oh, baik Ustadz. Jadi saya tadi tuh masih bingung apa bedanya isim fa'il sama ini. Oh, jadi dia kalau jadi kata benda dia langsung ke sighat mubalaghah itu ya Ustadz. Iya, Yang betul. kabaro ini. Kalau jadi isim dia jadi antara tafdil atau mubalaghah itu ya. Oh iya. Tuh, Zaid besar. Ada lagi? Silakan. Mau nanya Ustadz, Silakan, Bu. isim tafdil itu artinya lebih atau paling Ustadz? Dua-duanya. Antara dua itu. Bisa lebih, bisa paling. Nanti tergantung Bisa konteks dua-duanya. kalimatnya. Iya. Tergantung konteks kalimatnya nanti. Terima kasih Ya. Ustadz. Iya.
Bisa dua-duanya. Kalau dalam bahasa Inggris kan yang yang lebih kan akhiran er ya. Big, bigger. Big, bigger. Artinya lebih besar. Kalau paling besar, biggest. Kalau dalam bahasa Arab sama aja. Polanya af'alu. Yang membedakan nanti konteksnya. Arhamur rahimin, ya arhamar rahimin. Ah, itu pakai sighah mubalaghah itu apa? Isim tafdil itu. Ya wahai arhamu, arhama atau arhama boleh. Arham, paling penyayang. Ar-rahimin dari orang-orang yang penyayang. Arhamar rahimin, paling penyayangnya dari orang-orang yang penyayang. Allah itu kan arhamur rahimin. Ya arhamar rahimin. Ustadz, Ya. jadi bagaimana ya penggunaan isim tafdil sama sifat mubalaghah itu karena kan mereka sama-sama ada yang melebihkan, lebihkan. Kalau yang lebih gitu. lihat artinya. Kalau isim tafdil artinya itu lebih titik-titik gitu. Cara mengartikannya itu lebih atau paling titik-titik. Akbaru lebih besar atau paling besar. Tapi kalau sighah mubalaghah mengartikannya itu maha titik-titik. Iya, maha penyayang, maha pengampun, maha pengasih begitu. Jadi tidak ada pembandingan. Kalau sighah mubalaghah itu tidak ada pembandingan. Gitu. Jelas, Bu? Ya, jelas, Ustaz. Oke, baik. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini tasrif. Saya ingin menjelaskan penggunaan tasrif ya. Nasoro sudah menolong, yansuru sedang menolong, unsur tolonglah, la tansur jangan tolong, nasron pertolongan, nasirun yang menolong, mansurun yang ditolong, nusira yunsaru. Oke, bentar dulu. Ini contoh penggunaan tasrif dalam kalimat. Nah, pertama nasoro, kata nasoro. Contoh kalimatnya apa? Nasoro Zaidun. Ya, artinya apa? Nasoro Zaidun. Nasoro sudah menolong. Ya. Nasoro sudah menolong. Siapa? Zaidun. Zaid. Ya, ini akhirannya dhammah ini karena di sini sebagai subjek. Ya. Kalau akhirannya fathah nanti artinya beda lagi. Nasoro Zaidan. Oh, berarti Zaidan sebagai objek. Berarti dia menolong Zaid gitu. Nanti artinya beda lagi. Ya, makanya di sini akhirannya dhammatain. Ini lampau. Kalau sedang yang suruh Zaidun. Artinya apa? Sedang menolong. Zaid sedang menolong. Bagus. Ini juga sama. Kalau Zaidan di fathah ini Zaidan, maka artinya objek dia. Yang suruh Zaidan. Dia sedang menolong Zaid. Ya. Contoh fi'il amr. Unsur Zaidan. Apa artinya? Unsur Zaidan. Tolonglah Zaidan. Tolonglah Zaid. Bagus. Nah, ini akhirannya fathah karena dia sebagai objek. Unsur Zaidan. Tolonglah Zaid. Contoh yang fi'il apa? Ada pertanyaan? Baik, lanjut ya. La tangsur Zaidan. Nah, ini contoh fi'il nahi. Artinya apa? Jangan tolong Zaidan. Nah, janganlah tolong Zaid. Jangan tolong Zaid. Nah, Zaidan ini sebagai objek, makanya akhirannya fathah.
Contoh masdar apa? Nasron, pertolongan. Ja'a nasrullah. Nah, artinya apa? Telah datang pertolongan. Telah datang pertolongan Allah. Ja'a nasrullah. Telah datang nasrullah, pertolongan Allah. Masdarnya mana? Ini isim masdarnya nasru. Nasru. Iya, enggak nasron, Ustaz. Enggak, kalau di sini enggak nasron, kenapa? Karena dia sebagai subjek. Subjek kan akhirannya dhammah, maka dia dibaca nasru. Kenapa tidak tanwin? Karena dia sebagai mudhof. Mudhof itu tidak boleh tanwin. Ya. Ja'a nasr. Jadi dia itu enggak harus tanwin sebenarnya, enggak harus fathaten. Enggak boleh, enggak harus nasron, bisa nasrin, bisa nasrun, bisa nasru, nasri, tergantung posisi dalam kalimat. Posisinya sebagai apa gitu. Ya. Oke. Selanjutnya isim fa'il nasirun. Contohnya Allahu nasirun. Artinya apa? Allah yang Atau Allah adalah penolong atau yang menolong. Allah adalah yang menolong. Kalau isim sighot mubalaghahnya nasir, artinya maha penolong. Nasirun. Ya, Allah nasirun. Fa'ilun. Polanya ikut fa'ilun. Berikutnya Muhammadun mansurun. Artinya apa? Muhammad penolong. Muhammad adalah yang Menolong. yang ditolong. Ini kan isim maf'ul itu kan menunjukkan objeknya yang terkena pekerjaan. Yang terkena pekerjaan. Muhammad mansurun. Muhammad adalah yang ditolong. Nomor 8, fi'il madi pasif. Nusiro Zaidun. Artinya apa? Sudah ditolong. Ya, Zaid telah ditolong. Nusiro telah ditolong. Siapa yang telah ditolong? Zaidun. Itu ya. Kemudian terakhir yunsoru Zaidun. Nah, ini contoh fi'il mudhari yang pasif. Yunsoru Zaidun. Artinya apa? Zaid sedang ditolong. Zaid sedang ditolong. Begitu. Ya, begitulah contoh penggunaan ya kata-kata yang ditasrif. Silakan, Pak. Itu untuk yang kalimat nusiro tadi itu kan berarti Zaid itu kan posisinya sebagai objek ya. Iya, sebagai objek. Tapi kok itu pakai domah ya? Iya, bagus, pertanyaan bagus. Ini Pak, dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Indonesia memang dia sebagai objek. Tapi dalam kaidah bahasa Arab ada namanya naibul fa'il. Naibul fa'il itu pengganti fa'il, ya. Naibul fa'il itu isim yang jatuh setelah kata kerja pasif. Yang jatuh setelah kata kerja pasif. Nah, maka dia itu dikatakan pengganti fa'il, makanya dia yang asalnya pakai fathah, dia karena menggantikan maka menggunakan dhammah gitu. Ya, jadi pakainya Zaidun bukan Zaidan. Karena dia menggantikan kedudukannya fa'il, sehingga akhir harokatnya itu dhammah gitu. Nah, kalau objek itu nanti jatuhnya setelah kata kerja yang aktif bukan pasif. Ya, seperti nasoro, ya, yansuru atau unsur, latansur gitu. Ya. Nah, nasoro Muhammadun Zaidan sumpama. Nasoro Muhammadun Zaidan. Nah, Zaidan ini dikatakan objek karena jatuh setelah kata kerja aktif. Tapi kalau setelah kata kerja pasif, maka yang akhirannya dhammah ini dinamakan naibul fa'il gitu. Jadi menggantikan posisinya fa'il atau subjek. Gitu, Pak. Jelas, Pak? Ya, terima kasih. Ya, Ya jelas, terima kasih.
Nanti lebih jelasnya di kelas baca kitab tentang kedudukan kata ini. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada kita praktek. Melanjutkan ayat terakhir kita sampai mana? Ayat 62 ya sekarang. Ya, Ustaz. 63, Ustaz. 63? Iya. 3 ya. Ayat 6. Memang 62 udah ya? Udah, Ustaz. Udah ya, yang panjang itu ya. Iya. Fumiha. Masih ingat nggak fum? Adas ingat nggak? Nah, Itu, ya. oh itu yang Kacang, 61 itu 61 itu Kacang ada ada. 61. Gua Sekarang 62 berarti sekarang. Oh sekarang 62 62. mana udah apa ya? Belum itu Sekarang 61 63. kemarin yang ada kacang Sekarang adas. 63. Sekarang 63. 63. Kemarin sampai 61. sekarang 62 ding, 62. Sekarang 62 ya. Ya. Oke, yang 61 tentang itu adas itu ya. Yang tentang adas. Masih ingat nggak tentang adas? Ya, sayur-sayuran, bawang merah. Ya, bakul. Bakul sayur. Bakul sayur. Bakul sayur. Kisah. adas. Kisah itu apa? Timun. Timun. Wah, fum. Fum apa fum? Apa? Fum bawang Bawang putih. putih ya. Adas. Kacang Kacang adas. adas. Basol. Bawang Basol. Bawang merah. Bawang merah. Basol. Oke. Ada yang mau nerjemah ayat ini, ayat 61 sebagai murojaah biar ingat lagi. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard. Bu Eda, mau nerjemah? Silakan Bu. Bismillah. Setengah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum, dan ingatlah ketika mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nasbiro, tidak akan kami tidak akan bersabar ala tu'ami, atas makanan wahidin yang satu macam. Ya. Fad'u lana, maka doakan untuk kami, Rabbaka, kepada Tuhanmu, yukhrij lana, dia mengeluarkan buat kami, lana bagi kami, ya, mimma, dari apa yang tumbitu, yang tumbuh, al-ardu, di bumi, ya, yang ditumbuhkan oleh bumi, mimbakliha, dari sayur-sayuran, waqisaiha, dan timun-timun, wafumiha, dan bawang putih. bawang putihnya ada haknya, hanya itu kembali ke al-ardu. Al-ardu ya. Mimbakliha, dari sayur-sayurannya, waqisaiha, dan timun-timunnya, wafumiha, dan bawang putihnya, wa'adasiha, dan kacang adasnya, wabasoliha, dan bawang merahnya.
Ola atas abdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ola berkata Ya. atas abdiluna Berkata siapa? Musa. Yang berkata siapa? Musa. Iya, dia berkata, dia Musa Ola berkata. Musa berkata atas tabdiluna, apakah kamu menggantikan Bikin kopinya. Alladzi huwa. alladzi, menggantikan mereka apa? Kalian menggantikan. Apakah kamu apakah kalian menggantikan alladzi yang huwa adna, dari yang rendah, Dia yang lebih rendah, dia adna. yang lebih rendah, billadzi dengan yang huwa khair, dia yang lebih baik. Baik. Nah, ini adna, ini polanya af'alu. Asalnya adnayu. Adnayu, tapi karena ini huruf ilat itu alif ya wawu sehingga tidak diharokati. Adna gitu. Asalnya adnayu. Polanya af'alu. Ya, akar katanya apa? Danaya. Ya. Dunia, makanya dunia itu artinya itu rendah. Dari kata danaya. Adna gitu. Terus Ihbitu, apa ya ini? ihbitu turunlah. Ihbitu turunlah mereka. Kalian. Ihbitu turunlah kalian misron ke kota. Fa innalakum, maka sesungguhnya bagi kamu, Bagi kalian. Maka sesungguhnya bagi kalian masa'altum, apa-apa yang kalian tanyakan atau minta. Iya, bagus. Yang kalian minta. Ya, mumtaz. Selanjutnya yang lain silakan. Pak Hari. Ya. Silakan. Wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa duribat alaihim, dan wa dan duribat dipukulkan. Dipukulkan atas mereka zillatun kehinaan, wal maskanatu maskana apa ya Ustaz? Kenistaan. Wa dan al maskanatu kenistaan, wa ba'u dan mereka kembali bigodobin, dengan godob, kemurkaan, kemarahan, min dari Allah. Zalika, yang demikian itu, bi'anahum, disebabkan mereka kanu adalah yakfuruna, mengingkari bi ayatillah, mengingkari ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna, dan mereka membunuh, wa yaqtuluna nabiyina, membunuh nabi-nabi tanpa hak. Zalika, demikian, Zalika itu bima
Dengan sebab apa yang? Dengan sebab apa yang? Ya. Melanggar. Mereka melanggar. Mereka melanggar dan mereka adalah ya orang-orang yang melampaui batas. Iya, bagus. Mumtaz. Ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Inna artinya apa? Sesungguhnya. Ya, atau sungguh. Inna sungguh, innama sungguh hanya. Alladzina orang-orang yang amanu beriman. Mereka beriman. Ya, mereka beriman. Tanda merekanya apa? Wawu alif. Ya, asalnya amana. Ini dari 4 huruf ya. Polanya itu af'ala. Asalnya itu a'mana. Ya, karena orang Arab sulit untuk memperingan bacanya jadi amana. Kalau ditambah domir, kata ganti wawu alif, artinya mereka menjadi amanu. Mereka beriman. Walladzina dan orang-orang yang hadu. Mendapat petunjuk. Hadu itu kalau petunjuk itu hanya pendek. Kalau ini hanya panjang. Ini hada menjadi Yahudi. Hadu mereka menjadi Yahudi. Beda dikit ya. Hada dengan hada menjadi Yahudi. Wan nasara dan orang-orang Nasrani. Ini jamak taksir dari kata Nasroniyun. Jamak taksir dari Nasroniyun. Satu orang Nasrani, Nasroniyun. Kalau banyak, Nasoro. Wasabiina. Orang-orang Ya, orang-orang sobiin. Sobiin itu apa? Sobiin ini para tafsir. Penyembah bintang. Ya, para tafsir berbeda pendapat ya. Di antara maknanya adalah penyembah bintang. Ya. Dari kata sobi'i ada tambahan ya nun, ini menunjukkan jamak. Jamak apa ini? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Kalau Nasoro jamak taksir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang Sobiin. Man apa? Man orang yang atau barang siapa. Boleh orang yang atau barang siapa. Amana. Beriman. Nah ini fi'il madhi dari kata tadi amanu. Kalau amanu ada wawu alif ya. Kalau amana tidak ada. Amana dia beriman. Boleh. Barang siapa yang dia beriman billahi. Dengan Allah. Atau boleh kepada Allah. Wal yaumi. Dan hari al-akhiri. Ya, hari akhir atau hari terakhir.
Ini akhir, A-nya kalau panjang ini artinya menunjukkan hari terakhir. Ya. Tapi kalau akhir ada ya-nya, akhir ini hari akhir. Wa amila, Dan beramal ya, dan dia beramal solihan. soleh. soleh. Ya, amal soleh atau amal baik. Solihan itu isim fa'il dari kata solaha. Solaha. Solaha itu fi'il madhinya. Ya, berarti akar katanya adalah solaha. Solihan berarti isim fa'ilnya. Fa'ilun polanya fa'ilun. Huruf tambahannya apa di sini? Alif. Iya, ini alif. Dan akhiran ini ada alif juga nih. Karena fathaten. Kalau fathaten ini di akhir itu biasanya dikasih alif. Ya, untuk membedakan dengan yang lainnya. Solihan. Ada alifnya, tapi alifnya nggak dibaca. Wa amila solihan, dan mengamalkan atau mengerjakan amal soleh, perbuatan baik. Ya. Jadi kalau orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sobiin, mereka mau beriman kepada Allah dan kepada hari akhir dan beramal soleh. Itu syaratnya itu. Jangan cukup menjadi Yahudi saja. Ya, tapi masalahnya orang-orang Yahudi itu tidak beriman kepada Allah secara total. Kenapa? Karena mereka menolak risalah Nabi Muhammad. Ya. Mereka menolak risalah Nabi Muhammad. Berarti tidak beriman kepada Allah secara total. Ya. Orang Nasrani juga sama, ya, menyekutukan Allah. Orang Sobiin juga sama. Berarti tidak terpenuhi. Hati-hati, ayat ini banyak digunakan oleh kelompok sesat yang mengatakan, nih loh ayatnya bilang orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin juga, mereka juga benar gitu. Falahum di sini makanya. Falahum apa artinya? Maka bagi mereka ada 3 kata nih. Falahum. Maka bagi mereka ajruhum. Ajru apa ajru? Pahala. Balasan. Ya, bagus. Ajrun. Ajaro. Balasan hum mereka ingda di sisi Rabbihim. Tuhan mereka. Jadi ini mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Wala, dan tidak khaufun. Mereka takut ya? Takut. Khaufun ini ketakutan. Artinya tidak ada ketakutan. Khofa ya khofu, masdarnya, isi masdarnya khaufan, khauf. Fa'lan, polanya fa'lan. Khaufan, khauf. Tidak ada ketakutan alaihim. Atas mereka wala, dan tidaklah hum mereka yahzanuna. Bersedih. Ya, mereka bersedih. Dari kata apa itu yahzanun? Akar katanya hazana. Ya, bagus. Hazana atau hazina. Nanti tinggal dibuang huruf tambahannya. Mana huruf tambahannya? Ada ya, dan wawu nun. Ya, ini kan fi'il mudhore. Kalau fi'il mudhore kan pasti ada awalan huruf tambahan. Huruf tambahannya ya, hazina yahzanu. Hazina yahzanu. Nah, yahzanu domirnya diganti hum. Jadi yahzanuna. Ya, mereka bersedih. Coba dari atas lagi. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Sungguh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menjadi Yahudi wan nasara
dan orang Nasrani orang-orang Nasrani dan orang-orang penyembah bintang penyembah bintang Man, barang siapa barang siapa amanah beriman kepada kepada Allah Allah dan hari akhir dan hari akhir wa amila sholihan dan mengerjakan perbuatan soleh walahum ajruhum maka bagi mereka ajruhum pahala di sisi Tuhan Tuhan mereka wala khaufun alaihim dan tidaklah mereka takut tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak ada ketakutan atas mereka walahum yahzanun dan tidak pula bersedih hati dan tidak pula mereka bersedih hati. Ustaz mau tanya Ustaz. Silakan. Itu yang kalimat amanu itu kan alifnya panjang ya. Itu kalau misalnya alifnya nggak panjang itu artinya berbeda nggak ya? Artinya amanah, aman artinya aman. Oh, artinya aman ya. Kalau orang beriman harus amanu gitu ya? Iya. Hanya panjang. Ustaz, kurang jelas mengenai jamak tarsali dan jamak taksir ada di buku nggak Ustaz? Kalau ada nanti saya Ada jamak mudzakkar salim, jamak taksir ada di buku halaman berapa tuh? Kemarin kayaknya ada ya tuh. Iya. Minggu kemarin. Halaman 60. 61, 62, 62. Ya, halaman 61 itu 62. Itu ada tugas ya 62 Ustaznya di bawah. Lihat. Iya. Mufrad. Silakan yang mau nerjemah. Saya coba Ustaz. Ya, silakan Bu Neni. Bu Neni, silakan Bu Neni. Innalladzina, sungguh orang-orang yang amanu, mereka beriman, walladzina hadu, dan orang-orang yang menjadi Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wassabiina, dan orang-orang yang menyembah bintang, man amana billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari terakhir, wa amila sholihan, dan dia beramal soleh, falahum ajruhum, maka bagi mereka balasan, bagi mereka. Gimana Ustaz? Maka balas humnya 2 kali Ustaz. Iya. Maka bagi mereka balasan mereka. Maka bagi mereka balasan mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun, dan tidak ada ketakutan, alaihim, atas mereka, walahum yahzanun. Walahum yahzanun, dan tidaklah mereka bersedih. Iya, bagus, mumtaz. Ustaz mau tanya lagi Ustaz. Ya, silakan Pak. Itu tadi yang amanu yang kalimat pertama itu kan orang-orang yang beriman, ya. Terus itu ada man amana, itu menjadi kata kerja ya. Amanah itu artinya beriman ya. Itu gimana? Yang satu orang, yang satu kata kerja. Ini di sini itu innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ini kata kerja juga sebenarnya. Amanah itu kan kata kerja. Ya. Ini ada alladzina, orang-orang yang. Nah, di sini amanah kata kerja juga. Oh, kata kerja juga ya. Fi'il madhi juga. Cuma bedanya ini domirnya hum. Kalau yang di atas hum, kalau yang di bawah domirnya huwa.
Dia. Gitu ya. Ya. Iya. Mana Ustaz? Coba apa namanya? Baca dan terjemah. Habis ini, Pak. Habis ini ya. Ini. Ya. Tadi kan sudah. Ustaz mau tanya, Ustaz. Ya, silakan. Hah? Ustaz. Ya, silakan. Ini agak keluar konteks nih ayat 62 ini. Ini pernah dengar apa dimansukkan gitu ya dengan ayat lainnya. Ya terkait dengan dijadikan ayat oleh orang-orang munafik dan orang-orang sesat gitu bahwa ini asar mereka gitu. Mungkin Ustadz sendiri seperti apa mengenai ayat ini? Apakah memang dimansukkan atau mungkin ada pendapat lain? Ini nggak perlu dimansuh, sudah jelas maksudnya. Kalau kita kalau jeli ya melihat ayat ini sudah jelas. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, Nasrani, Sobiin, saat mereka itu bisa mendapatkan pahala dari Allah, tidak takut nanti di akhirat sana, tidak bersedih. Syaratnya kan harus beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Nah, pertanyaannya mereka, orang-orang Yahudi, Nasrani, Sobiin itu sudah benar-benar beriman kepada Allah atau belum? Nah, jadi ada syarat dan ketentuan berlaku kalau mereka ingin selamat di dunia akhirat, yaitu harus benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Masalahnya di zaman sekarang ya hampir tidak ada dari Yahudi, Nasrani, Sobiin yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau mereka bisa beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti mereka akan meninggalkan agamanya. Ya, karena Allah sudah memerintahkan mereka untuk apa? Untuk mengikuti Nabi Muhammad. Ya, agama mereka itu sudah, agama Yahudi Nasrani sudah dimansuh atau sudah dirubah, sudah dibatalkan dengan datangnya agama Islam seperti itu. Ya. Oh iya, sekarang penjelasannya. Iya, betul juga kalau dimansuh benar, tapi bukan ayatnya, tapi ajaran mereka yang sudah dimansuh. Ajarannya ya. Ajaran Yahudi Nasrani itu Nabi sudah Muhammad dimansuh. datang. Iya, dengan datangnya Nabi Muhammad. Gitu. Ini surat Al-Baqarah Ustaz Mas ya? Iya. Ustaz, Iya. Silakan. tadi yang kembali kepada amanu dan amanah, tadi kalau yang amanu domirnya kan yang waw alif, kemudian tadi Ustadz bilang yang amanah domirnya huwa. Saya nggak lihat huwanya di mana ya? Huwanya itu kalau amanah ini kan nggak ada tambahan. Kalau nggak ada tambahan berarti domirnya huwa. Huwa itu apa ya Ustadz? Dia. Dia. Yang toroba dia memukul, torobu mereka memukul. Itu. Torobna. Kalau tidak ada tambahan kan berarti kata gantinya atau pelakunya adalah dia. Pasti dia ya Ustadz ya. Oke. Terima kasih. Ya. Ustadz mau nanya lagi Ustadz. Ya silakan. Masih berkaitan amanu ini Ustadz. Ini kenapa kok amanu bukan mukminun? Innalladzina mu'minuna gitu. Oh, innal mu'minina gitu ya. Mu'minina, kenapa kok innalladzina amanu gitu? Kalau itu ya kembali ke Allah, kenapa redaksinya seperti ini? Oh gitu ya. Tapi bisa ya misalnya Gak bisa. Kalau ya innal mu'minina kalau kita hanya apa namanya? Bahasa biasa bisa, cuma ini kan Al-Quran, ini kembali ke Allah, ada rahasia-rahasianya gitu. Oh gitu. Tapi misalnya secara bahasa, secara kalimat itu kita menggunakan innalladzina mu'minina gitu tuh nggak salah ya secara bahasa. Innal mu'minina. Innal mu'minina gitu nggak salah. Enggak salah, betul. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Oke, tutup pertanyaan ya. Ayat kedua, ayat selanjutnya. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun.
Sebelum kita terjemahkan, coba Bapak Ibu, ya, ada nggak kosakata yang belum tahu artinya? Ya. Atainakum Ustaz, makna. Atainakum. Ini dari kata ata, artinya memberikan. Memberikan ya. Iya, give. Kalau na kan artinya kami, berarti ataina kami memberikan. Kami berikan. Kum artinya kalian. Ada lagi? Udah Ustaz, itu aja. Yang lain dong Pak. Kan saya ngajar banyak orang, nggak cuma satu. Oh iya. Ya silakan yang lain. Hah? Akhadna dari kata akhadha, artinya mengambil. Kalau na artinya apa? Kami. Akhadha itu take, mengambil. Kalau ata itu give, take, give. Ya, akhadha itu take. Kalau ata give. Akhadna berarti kami mengambil. Ini na, ini domir subjek lampau. Ada lagi? Khudu Ustaz. Khudu. Nah, ini khudu ini fi'il amr dari akhadha. Fi'il amr dari akhadha. Akhadha ya khudu. Khud. Asalnya itu khud. Cuma karena berat lisan orang Arab diringankan menjadi khud. Sama seperti akala yakulu kul. Jadi kul. Ya. Kul artinya makan. Asalnya itu kul. Ini khudhu asalnya khudh menjadi khudh. Nah, terus ditambah wawu alif artinya kalian. Khudhu artinya apa berarti? Ambil. Ya, ambillah oleh kalian. Oleh kalian. Ada lagi? Misaqo artinya perjanjian. Ahdun sama seperti ahdun. Perjanjian. Ada lagi? Bikuwah dengan kuat. Kuwah. Ini bahasa Sidoarjo nih, Bu. Kuwah. Dengan kuat. Ambilnya dari situ. Iya. Bahasa Indonesia itu banyak dari bahasa Arab. Kuwatin, kuwah. Penyerapan. Ada lagi? Warofa'na. Warofa'na. Rofa'a artinya mengangkat. Ya, rofa'a. Rofa'a berarti mengangkat. Kalau rofa'na berarti kami mengangkat. Kami mengangkat. Ada lagi? Ini yang merah ini baru ini. Kalau merah berarti baru muncul. Kalau hitam ini sudah pernah muncul, cuma kadang lupa. Banyak lupanya. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Al-insan mahalul khoto' wan nisyan. Atur artinya apa? Atur. Atur itu artinya bukit. Ya, bukit. Kalau gunung bahasa Arabnya jabalun. Jabal. Jabal atau jibal. Kalau jamaknya jibal. Jibalun jamaknya. Jabalun gunung. Kalau gunung kan lebih tinggi dari bukit. Ya. Kalau Tursina itu bukit bukan gunung. Bukit Tursina. Tur. Ada surat namanya At-Tur. Gunung Tur. Wat-Tur wa kitabim mastur. Artinya bukit. Ada lagi? Kalau di buku. Ataina tadi apa Ustaz? Ataina give. Kami memberikan. Kami memberikan. Ada lagi? Nah, sudah? Sudah Ustaz.
Masya Allah. Coba kalau sudah, siapa yang mau nerjemah? Nasruddin Ustaz. Ya, Pak Nasruddin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadna mitsaqakum wa id, dan ingatlah ketika akhadna kami mengambil mitsaqakum perjanjian kalian, wa rafa'na fawqakumut tura, dan kami mengangkat fawqakum di atas kalian at-tura, yaitu bukit. Udu ambillah oleh kalian ma'atainakum, apa yang kami berikan kepada kalian, bikuwatin, dengan kekuatan, wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian ma fihi, apa yang fihi, di dalamnya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Iya, bagus. Agar kalian bertakwa. Tattaqun ini fi'il mudhari. Tattaquna artinya kalian bertakwa. Fi'il mudhari itu menunjukkan arti terus-menerus. Berarti agar kalian terus-menerus bertakwa. Terus-menerus. Sedang, makan, senantiasa. Iya. Yang lain silakan. Saya Ustaz. Pak Hari silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika akhadna, kami mengambil mitsaqakum, perjanjian kalian, wa rafa'na, dan kami mengangkat fawqakum, di atas kalian, atur, bukit, khudhu, ambillah, ma, apa, atainakum, apa yang kami berikan kepada kalian, bikuwah, dengan kuat. Berarti temenan dong dia berdua. Wadhkuru, dan ingatlah, ma fihi, apa yang di dalamnya, la'allakum, agar kalian tattaqun, selalu bertakwa. Mumtaz, bagus. Satu lagi, silakan yang belum, biar bisa semua. Ibu Daniar. Ya Ustaz. Ya silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz, dan ingatlah ketika afrosna, kami mengambil mitsaqakum, perjanjian, perjanjian kalian, iya. Janji kalian, warafa'na, dan kami mengangkat fawqakumu, di atas kalian, fawqakumut turo, tadi apa Ustaz, gunung, tur ya? Apa tadi? Bukit. Bukit. Khuzu, pegang teguhlah kalian, ambillah, khudhu, ambillah, ambillah, apa yang atainakum, telah kami berikan kepada kalian, bikuwatin, dengan kuat, bikuwati wazkuru, dan ingatlah kalian, apa yang fihi, di dalamnya, la'allakum, agar kalian tattaqun, kalian bertakwa. Iya, bagus. Ada pertanyaan? Afwan Ustaz, yang la'allakum tuh agar kalian ya? La'ala ya asalnya? Iya. La'ala artinya agar atau supaya. Oh, iya. Atau semoga bisa juga. Semoga kah kalian. Ini nih tentang Bani Israel. Jadi Bani Israel itu apa? Berjanji kepada Allah akan taat. Nah, ketika berjanji itu, ini kisah asli ya.
Allah angkat bukit Tursina di atas mereka, ya. Nah, kalau kita kan kalau berjanji kan yang diangkat Al-Qur'an ya. Kalau mereka itu yang diangkat itu bukit Tursina. Kalau mereka macam-macam bisa dijatuhkan itu bukit Tursina. Nah, sambil Allah mengatakan kepada mereka, ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan kuat, yaitu apa? Taurat. Ambil nih Taurat, ya. Artinya apa? Pelajarilah Taurat, ya. Kemudian fahami, kemudian amalkan. Wadhkuru, dan ingatlah ma fihi, apa yang ada di dalam Taurat. Artinya kalau bisa itu kita itu menghafal Al-Qur'an. Ya, pelajarannya buat kita gitu ya. Al-Qur'an itu dihafalkan, dipelajari, difahami, diamalkan. Kan di sini perintah untuk mengingatkan. Ini perintah untuk mengingat-ingat. Untuk selalu memahami. La'allakum tattaqun, semoga kalian selalu bertakwa. Itu. Karena orang kan di antara penyebab orang itu berbuat maksiat karena lupa, karena tidak tahu, karena lalai begitu. Nah, dengan terus belajar, mengingat, dia akan terjaga dari perbuatan maksiat gitu. Ustadz mau tanya tadi, Ustadz. Ya. Tadi maksudnya asli yang warofa'nau fauqakumut-tur ini itu benar-benar bukit turnya itu diangkat di atas mereka. Iya, atau diangkat. Benar-benar bukitnya diangkat gitu ya? Iya, diangkat di atas mereka. Oh, bukan kiasan ya? Bukan apa? Bukan kalimat kiasan gitu. Bukan kiasan. Kalau Al-Qur'an kalau ya benar-benar asli. Nyata gitu. Oh, gitu ya. Mereka nanti disambar petir sampai pada meninggal itu asli, enggak cuma dongeng. Kemudian nanti dihidupkan lagi, itu benar asli. Jadi mereka itu di ayat yang mereka disambar petir itu benar-benar kena petir terus meninggal gitu ya, Ustaz? Iya. Oh, saya kira pingsan gitu, bukan ya? Meninggal terus hidup lagi, makanya kan summa ba'asnakum mim ba'di mautikum. Kemudian kami bangkitkan setelah kematian kalian gitu. Oh. Ya. Kematian, enggak cuma pingsan tapi benar-benar mati. Iya. Oh. Ya. Ya, maut makasih, itu Ustaz. kan mati, maut itu kan mati kan. Min ba'di mautikum. Gitu. Baik. Ada pertanyaan lagi? Udhkuru dari kata apa? Zakaro. Bagus. Zakaro yadhkuru udhkur. Ya. Tinggal dibuang huruf tambahannya. Mana huruf tambahannya? Wawu alif. Wawu alif dan apa? Wawu. Wawu, ya, wawu terus lagi. Wawu alif. Ya, wawu alif. Masya Allah. Wawu alif juga ya, depan belakang. Wadhkuru, tinggal diambil tengahnya. Zakaro gitu. Zal, kaf, ro. Ini akar katanya. Khudhu dari kata apa? Khudhu. Akhadha. Bagus. Akhadha ya khudhu. Khudh. Asalnya khudh. Kenapa jadi khudh? Dibuang ya, u-nya dibuang untuk meringankan. Bagus. Akhadna dari kata apa? Akhadha. Bagus. Akhadha ditambah nah, kemudian disukun huruf ketiganya. Akhadna, kami mengambil. Rafa'na, sama rafa'a. Wa rafa'na. Ya. Tattaqun dari apa? Tattaqun. Ittaqo. Nah, bagus, dari kata ittaqo yattaqi. Yattaqi, kemudian domirnya dirubah jadi mereka. Yattaquna. Ini asalnya ittaqoya, yattaqiyu. Kemudian yattaqi diganti menjadi yattaquna. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mudhari.
Mudhari. Iya, mudhari menunjukkan pekerjaannya terus Sedang. ya, sedang atau terus berlangsung. Baik, Mumtaz. Lanjut ya. Satu lagi. Summa tawallaitum min ba'di dzalik falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Coba Bapak Ibu sebutkan kata yang belum tahu artinya. Waalaikum. Tawallaitum. Nah, ini dari kata tawallaya. Tawallaya ditambah tum. Tum itu apa? Kalian. Tawallaya artinya berpaling. Tawallaya. Ya tawalla. Tawallaya atau tawalla ya tawalla. Artinya berpaling. Kalau tawallaitum berarti artinya apa? Kalian berpaling. Ada lagi? Fadlu. Fadlu itu anugerah. Iya, anugerah. Ada lagi? Al-khasirin. Apa artinya? Orang-orang yang merugi. Bagus. Asalnya dari kata? Khosiro. Khosiro. Coba huruf tambahannya apa? Lam. Ya. Alif. Ya nun. Alif. Ya nun. Terus? Alif lam. Alif lam. Terus? Alif tengah-tengah. Alif tengah-tengah. Tinggal huruf apa? Khosin ro. Nah, ini akar katanya. Ini jenis katanya apa? Isim apa? Fa'il. Isim fa'il. Bagus. Orang yang merugi. Ya, orang yang merugi. Kalau ada ya nun khosirin berarti artinya apa? Sama. Ya, jama. Orang-orang yang merugi. Begitu. Ada lagi kosakata yang belum tahu artinya? Falaula apa artinya? Maka kalau tidak. Bagus. Ini 3 kata nih. Fa, maka, lau, kalau, la, tidak. Ada lagi? Lakungtum. Apa artinya ini? La apa artinya apa? Tidak. Bagi. Bukan. Bagi. Enggak, bukan. Kalau bagi itu setelahnya domir. Kalau setelah la domir. Sungguh. Bagus. La sungguh. Qad sungguh. Kun, apa artinya kun? Jadilah. Nah, kun artinya dia itu fi'il madhi sebenarnya karena nyambung dengan tum. Tum itu kan domir yang nyambung dengan fi'il madhi. Kuntum, kun artinya itu menjadi. Bagus. Kun artinya menjadi, tum artinya apa? Kalian. Jadi kuntum artinya kalian menjadi. La kuntum berarti artinya apa? Sungguh kalian menjadi. Ada lagi? Tidak ada? Coba Bu Adriati. Ya, siap Bu. Summa tawallaitum. Summa tawallaitum. Kemudian kalian berpaling. Bagus. Bidzalika dari sesudah zalika dari sesudah itu zalikanya apa?
sesudah itu. Dari sesudah itu. Walaulah, maka kalian. Maka kalau tidak. Maka kalau tidak. Fadlullahi. Allah anugerahkan. Belum dapat. Fadlullah karunia Allah. Karunia dari Allah alaikum atas kalian, warahmatu dan rahmat dari Allah. Lakuntum, sungguh kalian menjadi minal khasirin, orang-orang yang merugi. Bagus, mumtaz. Dari orang-orang yang merugi. Mumtaz, dari orang-orang yang merugi. Silakan yang lain. Bu Sri Laksmi. Ayo Bu. Lancar Ustaz. Belum lancar. Belum lancar? Coba. Mana yang belum tahu artinya? Ya saya coba Ustaz. Ya. Tsumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling. Iya, bagus. Mimba'di dari mimbati dalika dari sesudah itu, dari sesudah itu, iya. Fala maka tidaklah. Maka kalau malam, maka kalau lah, maka kalau berah dari Allah alaikum atas mereka alaikum atas kalian, iya, warahmatuhu dan rahmat Allah. Lakuntum, sungguh akan menjadi, sungguh kalian menjadi minal khasirin, orang-orang yang merugi. Termasuk dari orang-orang yang merugi. Iya, mumtaz. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, tanya Ustaz. Ya, silakan Pak. Tadi yang mana screen-nya? Ya. Maaf. Salah lagi. Ya. Ustaz, yang tadi yang mimba di zalika. Jadi itu konteksnya dari sesudah itu. Kalau terjemahnya kan dari sesudah itu. Ya. Maksudnya dari sesudah perjanjian. Bagus. Bagaimana? Dari sesudah perjanjian itu. Betul. Zalikanya kembali ke perjanjian itu, iya. Jadi mereka orang-orang Yahudi ternyata tidak menaati perjanjian. Mereka malah berpaling. Ya. Bahkan nabi-nabi mereka dibunuh. Ya, nabi-nabi mereka dibunuh atau disiksa begitu. Nabi Zakaria itu kan dibunuh. Nah, jadi itulah mereka. Ya, orang-orang ya Yahudi. Makanya kalau di zaman sekarang orang-orang Yahudi, orang-orang Israel sekali berjanji terus membatalkan lagi. Janji batalin lagi, janji melanggar lagi. Sudah biasa. Jangan dari zaman dulu seperti itu. Makanya kan gencatan senjata perjanjian sudah kemarin melanggar lagi ya kan, nyerang lagi. Kan mereka kan nggak bisa dipegang, nggak bisa dipercaya. Bawaan orok ya. Ya gitulah. Sedikit. Ada lagi? Ya Ustaz. Ya. Dari lakungtum la-nya kan la sungguh. Ya. Kalau di dalam kata-kata lakod sungguh-sungguh tapi dibacanya sungguh. Itu gimana ya? La-nya sungguh, kodnya sungguh. Iya, kalau kod sungguh,
la sungguh. Ini kan la doang, nggak ada qadnya. Ya maksudnya dalam ayat yang lain laqad kana fi Oh iya. Kalau ada la ada qad sungguh-sungguh gitu ya. Itu dalam bahasa Indonesia memang kurang akrab seperti itu, Pak. Penekanan dengan 2 kali, 3 kali itu kurang akrab ya kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi di dalam bahasa Arab itu biasa. Ya, jadi mereka menekankan kalimat dengan 2 kali, 3 kali penekanan itu biasa. Sering gitu. Di Al-Qur'an apalagi sering sekali. Oh iya. Karena Al-Qur'an itu menghadapi berbagai corak manusia. Ada orang yang nurut, ada orang yang tengah-tengah, ada orang yang membangkang, ada orang yang keras kepala. Makanya gaya bahasa Al-Qur'an itu bercorak-corak. Ada yang adem, ada yang menengah, ada yang penekanannya sampai 3 kali begitu. Gitu. Ya, penekanan berarti artinya ya. Iya. Sangat penting gitu. Biasanya dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan kata lain. Dan sungguh benar-benar begitu biasanya. Lebih menguatkan. Jadi tidak menggunakan pengulangan kata. Sungguh benar-benar pasti. Gitu. Ustaz, silakan Bu. untuk fadlu itu kan untuk membedakan anugerah dan rahmat. Kenapa perbedaannya apa, Ustaz? Wah ini harus lari ke tafsir kalau ini Bu. Apa itu perbedaan antara fadlun dengan rahmatun? Ini butuh kajian tersendiri ini. Nggak usah. Ikut kelas ini aja Bu, kelas tafsir. Ada kita buka kelas tafsir. Oh iya. Ya, ada lagi? Silakan. Udah ya, baik. Kita tutup. Kalau sudah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Sebelumnya semoga kita diberikan kemudahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, dimudahkan agar mudah menghafal, mudah memahami, mudah mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz.